A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, anak sebelum kita belajar, Bapak akan mengajak saya terlebih dahulu. Siapa di antara kalian yang hadir pada hari ini? Bismillah. Alasannya apa? Sakit. Sakit. Kita doakan semoga diberi kesembuhan dan bisa bergabung bersama kita kembali. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, pada buka kelas mohon diberi doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, terima kasih kepada buka kelas sudah memimpin doanya pada hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang salat sunnah muakkad dan ghairul muakkad. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui apa itu salat sunnah muakkad dan juga ghairul muakkad, kemudian macam-macamnya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang salat sunnah muakkad. Yang salat sunnah muakkad adalah secara bahasa adalah sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Kemudian secara istilah itu sunnah muakkad merupakan ibadah yang selalu dijalankan atau dilestarikan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak ditinggalkan kecuali sesekali atau dua kali, memberi petunjuk bahwa ibadah tersebut tidak wajib hukumnya. Kemudian ada macam-macam salat sunnah muakkad. Yang pertama ialah salat sunnah rawatib. Ini yaitu salat sunnah qobliyah dan juga ba'diyah. Kemudian kedua ada salat tahajud, kemudian salat tarawih dan witir, salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, kemudian salat tahiyatul masjid. Kita masuk pada poin pembahasan pertama, yaitu salat sunnah rawatib. Yang dimana merupakan salat sunnah yang pelaksanaannya menyertai salat fardu 5 waktu. Salat rawatib disebut juga dengan salat sunnah qobliyah yang berarti dilaksanakan sebelum salat fardu, dan salat sunnah ba'diyah yaitu salat sunnah yang dilaksanakan setelah salat fardu. Apakah anak Bapak paham? Baik, kita lanjut. Nah, di sini salat rawatib yang muakkad adalah 10 rakaat rawatib, yang diantaranya itu 2 rakaat sebelum salat subuh, 2 rakaat sebelum salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat zuhur, 2 rakaat sesudah salat maghrib, dan 2 rakaat sesudah salat isya. Untuk niat salat qobliyah yaitu kita ambil dari sunnah qobliyah zuhur saja. Usolli sunnatan zuhri rakataini qobliyatan mustaqbil qiblati ada ta'ala. Kemudian untuk salat sunnah ba'diyah zuhur, niatnya itu usolli sunnatan zuhri rakataini qadiyatan lillahi ta'ala. Paham benar Bapak? Niatnya? Baik, kita lanjut tentang salat tahajud. Salat tahajud adalah salat sunnah yang dikerjakan pada malam hari. Waktu paling baik adalah dilaksanakan sesudah bangun tidur setelah salat isya, sepertiga malam terakhir. Jumlah bilang rakaatnya paling sedikit ialah 2. Kemudian dan paling banyak itu tidak terbatas. Kita lanjut tentang salat sunnah tarawih. Yang dimana salat sunnah tarawih merupakan salat sunnah khusus yang hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan saja, setelah salat isya dan sebelum salat witir. Salat tarawih disunahkan bagi laki-laki dan perempuan yang dilakukan secara berjamaah, tetapi juga dapat dilakukan secara sendirian di dalam rumah. Dalam pelaksanaannya disatukan dengan salat witir. Kita lanjut pada salat sunnah witir.
salat witir ini merupakan sebagai penutup dari seluruh salat malam. Lanjut pada salat hari raya Idul Fitri adalah salat sunnah yang dikerjakan pada hari pertama bulan Syawal. Setelah berakhirnya bulan Ramadan, salat ini hukumnya sunnah muakkad yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Salat Idul Fitri ini dikerjakan sebanyak 2 rakaat dengan takbir sebanyak 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat terakhir. Dan pada rakaat pertama itu kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu pada rakaat takbir pertama yang 7 kali. Dan rakaat kedua yang takbir pada 5 kali. Paham anak Bapak? Kita lanjut pada tata cara salat Idul Fitri, yaitu yang pertama kita membaca niat. Usolli sunatan Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Jika kalian menjadi makmum, yaitu imamah itu diganti dengan makmuman lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu takbir. Salat Idul Fitri ini dilakukan dengan takbir sebanyak 7 kali yang Bapak bilang sebelumnya, dan juga 5 kali pada rakaat kedua dengan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat pertama membaca surah Al-Fatihah, membaca surah pendek dan juga surah Al-A'la, kemudian melakukan rukuk, sujud dan seterusnya seperti surah biasa. Kemudian keempat yaitu rakaat kedua berdiri dan melakukan takbir sebanyak 5 kali, membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek, dianjurkan surah Al-Ghasyiyah, dan juga selanjutnya melakukan rukuk, sujud dan seperti sholat biasanya. Kemudian kelima yaitu disambung dengan khutbah Idul Fitri. Lanjut pada sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan saat memasuki masjid sebagai bentuk penghormatan dan juga kesyukuran. Sholat ini dilakukan sebelum kita duduk dalam masjid, baik di siang hari, malam hari maupun pada hari Jumat. Tata cara salat tahiyatul masjid sama dengan tata cara salat sunnah biasanya pada umumnya, hanya saja niatnya saja yang berbeda. Diminta kepada Bapak Fahmi untuk membacakan niat salat tahiyatul masjid. Usolli sunatan tahiyatul masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Baik, terima kasih kepada Bapak Fahmi. Pertama dulu. Baik, lanjut ke salat sunnah ghairul muakkad. Yang pertama tadi kita sudah membahas tentang salat sunnah muakkad. Apakah anak Bapak paham terkait macam-macam dan juga pengertiannya? Paham Pak? Sama. Baik, kita lanjut ke salat sunnah ghairul muakkad, di mana artinya adalah secara bahasa adalah sunnah yang tidak dikuatkan dan akan tetapi dianjurkan. Secara istilah yaitu sunnah ghairul muakkad merupakan amalan yang Nabi Muhammad SAW tidak selalu melakukan setiap saat. Terkadang beliau melaksanakannya, terkadang juga beliau meninggalkannya dalam waktu yang berbeda, menandakan bahwa hukumnya tidak wajib. Lanjut, yaitu macam-macam salat sunnah ghairul muakkad. Yang pertama ialah salat duha, kemudian salat gerhana matahari, salat gerhana bulan, dan juga salat meminta hujan. Kita masuk pada poin pertama yaitu membahas tentang salat duha. Salat duha ini merupakan salat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Waktu duha itu berlangsung sejak matahari terbit hingga terasa panas, hingga waktu zuhur, atau diperkirakan sejak pukul 7 hingga memasuki waktu zuhur. Salat duha paling sedikitnya ialah 2 rakaat, kemudian paling banyaknya ialah atau paling sempurna jumlahnya yaitu 6 rakaat, dan paling lama ialah berjumlah 8 rakaat. Yang mana pada salat duha ini kita ayat yang dianjurkan yaitu pada rakaat pertama ialah ayat tentang ayat surah duha, kemudian rakaat kedua itu surah Asy-Syams. Lanjut, yang salat duha yaitu usolli sunatan duha raka'ataini mustaqbilan qiblati ala alillahi ta'ala. Apakah anak Bapak paham terkait niatnya, kemudian pengertian salat duha? Paham. Baik, kita lanjut pada salat
Salat sunnah gerhana matahari atau salat kusuf adalah salat sunnah yang dilakukan saat gerhana matahari. Salat ini dilakukan 2 rakaat dengan memperpanjang bacaan dan gerakan khususnya rukuk dan sujud. Salat gerhana matahari hampir sama dengan salat Jumat yang menyertakan khutbah di dalamnya. Dianjurkan dalam pelaksanaannya secara berjamaah, tetapi boleh melakukannya dengan sendiri-sendiri. Lanjut. Tata cara salat gerhana matahari. Salat gerhana matahari ini dilakukan dengan 2 rakaat dan setiap rakaat memiliki 2 rukuk. Sehingga katanya ada 4 kali rukuk dalam salat gerhana. Setelah rukuk pertama di setiap rakaat dianjurkan dengan berdiri atau iktidal dan membaca Al-Fatihah serta surat lain, kemudian rukuk kembali. Maksudnya setelah pada rakaat pertama kita rukuk terlebih dahulu, kemudian berdiri kembali, kemudian lakukan rukuk kembali dan juga berdiri kembali dan membaca surat Al-Fatihah. Yang pertama itu membaca niatnya pada Ananda Arif bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal kusufi syamsi imaman lillahi ta'ala. Baik, terima kasih kepada Ananda Arif. Yang kedua itu rakaat pertama. Pada rakaat pertama ini kita membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek. Surah itu yaitu kita membaca surah yang panjang seperti surah Al-Baqarah. Kemudian rukuk pertama iktidal membaca surah Al-Fatihah dan surah lagi. Rukuk kedua sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud dan sujud kembali. Ketika pada rakaat kedua berdiri membaca surah Al-Fatihah dan surat, kemudian rukuk pertama iktidal membaca Al-Fatihah dan surat lagi. Rukuk kedua sujud, duduk di antara 2 sujud dan sujud kembali, lalu melakukan salam. Dan setelah kita melakukan salat gerhana matahari, setelah itu melakukan khutbah. Kita dianjurkan untuk melakukan khutbah. Kemudian pada salat gerhana bulan yang maksudnya adalah salat sunnah yang dilakukan saat terjadi gerhana bulan. Salat ini memiliki tata cara yang sedikit berbeda dengan salat biasa, yaitu dengan adanya 2 kali rukuk dan 2 kali berdiri di setiap rakaat. Ini tata cara salat gerhana bulan dan Bapak bisa lihat tata caranya, yaitu membaca niat. Niatnya adalah usolli sunatan kusufi rakaatain imam atau kita sebagai makmum itu makmuman lillahi ta'ala. Kemudian mengucap takbir, kemudian ketiga membaca tahu surah Al-Fatihah. Setelah itu baca surat Al-Baqarah atau selama surat itu dibaca dengan jahar, yaitu dengan lantang. Rukuk dengan membaca tasbih selama membaca 100 ayat surah Al-Baqarah, yaitu rukuknya dipanjangkan atau melambangkan rukuk. Yang kelima iktidal, bukan baca tidak, tetapi baca surah Al-Fatihah. Setelah itu dibaca surah Al-Imran atau selama surah tersebut. Kemudian rukuk dengan membaca tasbih selama membaca 80 ayat surah Al-Baqarah. Kemudian iktidal, lalu baca doa iktidal. Baik, selanjutnya itu sujud dengan membaca tasbih selama rukuk pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud. Sujud kedua membaca tasbih selama rukuk kedua, kemudian duduk istirahat atau duduk sejenak sebelum bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua. Kemudian bangkit dari duduk lalu mengerjakan rakaat kedua dengan gerakan yang sama dengan rakaat pertama. Hanya saja bedanya pada rakaat kedua pada berdiri pertama dianjurkan membaca surah An-Nisa, sedangkan pada berdiri rakaat kedua dianjurkan membaca surah Al-Maidah. Kemudian kita melakukan salam. Setelah melakukan salam gerhana bulan dianjurkan kita untuk menyampaikan khutbah terkait tentang gerhana dan juga mengajak berjamaah untuk beristighfar. Baiklah, apakah anak bapak paham terkait tentang macam-macam salat ghairul mau'ad dan juga pengertian salat ghairul mau'ad? Insyaallah. Coba Pak. Baiklah,
Baiklah Pak, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu mengenai salat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Itu yang mana salat sunnah muakkad di sini yaitu berarti salat sunnah yang dikuatkan atau sangat dianjurkan. Kemudian salat sunnah ghairu muakkad itu salat yang apa saya terus ghairu muakkad Pak, yang tidak dianjurkan. Setuju Pak? Setuju. Setuju. Betul. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan Pak. Baik, terima kasih kepada Ananda Zikri. Beri aplaus untuk Ananda Zikri. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak Bapak paham terkait materi yang Bapak sampaikan, dan apabila Bapak ada salah kata atau perlakuan kepada anak Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.